Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Di video kali ini kita bahas tuntas tentang PIDEX, Decentralized Exchange yang sedang dibangun Pi Network sebagai fondasi ekosistem DeFi untuk mainnet. Kenapa PIDEX menggunakan model AMM seperti Uniswap? Apa hubungannya dengan GCV? Bakalan bisa tukar Pi ke fiat? Dan kenapa ini penting sebelum mainnet dibuka? Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul PIDEX, Fondasi DeFi Ekosistem Pi Network. Pendahuluan. Pi Network sedang membangun sistem ekonomi digital terdesentralisasi. Salah satu elemen inti dari fase ini adalah PIDEX, sebuah Decentralized Exchange, DEX, berbasis Automated Market Maker, AMM. Saat ini, PIDEX berjalan di Pi-testnet melalui Pi Wallet sebagai tempat pengujian, pembelajaran, dan validasi sebelum mainnet terbuka. Tujuannya adalah agar jutaan pengguna dapat memahami sistem DeFi dengan aman sebelum aset Pi memiliki nilai nyata di pasar terbuka. Apa itu PIDEX? PIDEX merupakan platform pertukaran terdesentralisasi di dalam ekosistem Pi Network. Melalui platform ini, pengguna dapat menukar token secara otomatis menggunakan smart contract, bukan melalui sistem order book seperti di bursa kripto tradisional. Beberapa fungsi utama PIDEX antara lain: menukar token secara instan, swap, menambah atau menghapus likuiditas dari kolam likuiditas, membuat atau menguji token baru, melakukan eksperimen dengan konsep DeFi seperti slip page, AMM, token LP, dan mekanisme likuiditas. Semua ini masih berlangsung di testnet untuk memastikan stabilitas sebelum digunakan dengan nilai real. Perbedaan PIDEX dengan bursa terpusat. PIDEX berbeda dari exchange terpusat seperti Binance atau Coinbase. Pada PIDEX, pengguna menyimpan aset mereka sendiri di dompet masing-masing, self-custody. Transaksi dilakukan melalui smart contract yang transparan dan dapat diverifikasi. Sebaliknya, pada bursa terpusat, pengguna menitipkan aset ke pihak ketiga dan perdagangan dikendalikan sistem internal yang tidak dapat diaudit publik. PIDEX juga tidak menggunakan mekanisme order book seperti bursa tradisional. Semua proses berlangsung otomatis melalui model AMM yang menggunakan kolam likuiditas, bukan pencocokan pesanan pembeli dan penjual. Selain itu, token dalam PIDEX dapat dibuat dan dijalankan tanpa izin khusus, sedangkan di bursa terpusat listing token memerlukan biaya dan regulasi ketat. Mengapa PIDEX masih beroperasi di testnet? Ada beberapa alasan strategis. Pertama, untuk mencegah kekacauan harga dan spekulasi dini. Jika DeFi dibuka sebelum nilai Pi stabil, pemain besar bisa memanipulasi harga, menciptakan pasar palsu, dan merugikan pengguna. Kedua, untuk memberikan edukasi kepada jutaan pionir. Sebelum berhadapan dengan Pi bernilai nyata, pengguna perlu memahami konsep AMM, keamanan wallet, risiko likuiditas, kerugian sementara, mekanisme swap, dan manajemen risiko. Ketiga, Pi Network memberi waktu bagi developer untuk membangun aplikasi, token, protokol stablecoin, dan mekanisme pertukaran agar siap ketika mainnet dibuka. Apakah PIDEX akan mendukung pertukaran Pi dengan fiat? Tidak secara langsung. DEX hanya bisa menangani aset di blockchain. Untuk pertukaran Pi dengan fiat diperlukan integrasi legal seperti bank, KYC, AML, payment gateway, regulator, hingga lembaga keuangan berizin. Namun, konversi Pi ke fiat tetap dapat terjadi melalui beberapa jalur seperti integrasi pembayaran di Pi Wallet, stablecoin berbasis Pi di masa depan, atau melalui bursa terpusat setelah mainnet publik. Mengapa Pi memilih model AMM, bukan order book? Ada beberapa alasan utama. Pertama, model AMM lebih aman terhadap manipulasi harga oleh wale. Pada order book, pemain besar dapat mengendalikan harga. Pada AMM, semakin besar transaksi, semakin tinggi biaya dan slip page sehingga manipulasi menjadi tidak efisien. Kedua, model AMM lebih mudah digunakan pemula. Pengguna hanya memilih token yang ingin ditukar,
lalu menekan tombol swap tanpa perlu memahami istilah rumit seperti order limit, bid-ask spread, atau kedalaman pasar. Ketiga, AMM memungkinkan likuiditas berasal dari komunitas, bukan institusi besar. Ini selaras dengan filosofi P-Network sebagai mata uang milik semua orang, bukan segelintir pemain. Peran GCV dalam stabilitas ekonomi P-Dex. AMM bekerja berdasarkan rasio nilai antar token. Jika nilai P fluktuatif tanpa kontrol, maka harga swap akan kacau, kolam likuiditas tidak stabil, dan pengguna penyedia likuiditas bisa mengalami kerugian besar. Karena itu, Global Consensus Value, GCV, berfungsi sebagai jangkar nilai ekonomi P. GCV memberikan stabilitas, prediktabilitas harga, kenyamanan pedagang, dan keamanan bagi penyedia likuiditas. Dengan adanya GCV, ekosistem token dapat tumbuh secara teratur dan tidak terpengaruh spekulasi liar. Indikasi implementasi AMM di P-Wallet. Beberapa tanda teknis di antarmuka P-Wallet mengonfirmasi implementasi AMM, seperti adanya token LP, fitur routing multi-hop, tombol pertukaran yang masih dikunci, pola swap otomatis, dan absennya menu buku pesanan. Kesimpulan, P-Dex merupakan bagian penting dari arsitektur ekonomi P-Network. Dengan kombinasi AMM, GCV, edukasi massal, dan partisipasi komunitas, ekosistem ini dirancang untuk menjadi stabil, aman, dan inklusif. P-Dex bukan hanya tempat perdagangan, tetapi fondasi sistem ekonomi digital terdesentralisasi berbasis komunitas. Arah perkembangan P jelas. P-Dex menggunakan AMM. Nilai P distabilkan oleh GCV. Ekonomi P akan berkembang menuju sistem global yang adil dan bebas manipulasi. Catatan. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari P-Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.